Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Samsuddin SE, dan juga para pengurus, para guru-guru, para asatizah, para hujjaj, serta tokoh masyarakat dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini sebagaimana biasa, di malam Kamis antara maghrib dan isya, kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian, dan semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pintu ilmu kepada kita yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin, melanjutkan bahasan tentang adab-adab di dalam makan dan minum. Agama Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk waktu makan pun dan minum ada aturannya. Itu yang disebut adab-adab makan dan minum. Di antaranya yang telah kita bahas, itu disunatkan ketika mau makankah atau minumkah, disunatkan memulai dengan membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah kita singkat bismillah, udah lumayan ya. Itu saudara-saudara sunatnya ya. Nanti waktu makan juga demikian, membaca basmalah. Nah, ini yang disunatkan di dalam agama. Dan nanti setelah makan ada lagi doa yang mudah, membaca alhamdulillah, begitu. Jadi itu doa yang pendek, singkat dan mudah ya, nampaknya nggak repot ya. Jadi gampang sekali. Walaupun ada doa yang panjangan begitu ya, tapi di sini udah lumayan yang pendek ini ya. Kemudian saudara-saudara, nah ini lanjutannya ini. Nah, ini di hadis nomor 7 ya, wa an Abi Umamah radhiyallahu an. Hadis dari Abi Umamah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kana idza rafa'a ma'idatahu, adalah apabila diangkat, yaitu jamuan makan, maidah. Apabila diangkat jamuan makan lantaran udah selesai ya, udah selesai makan, maka Nabi membaca doa qala. Ini doa yang panjang saudara-saudara, dan mungkin jarang kita dengar ini doanya ya. Memang banyaklah doa-doa, contoh-contoh yang Nabi ucapkan ketika selesai makan. Ya, di antaranya ini, yaitu alhamdulillahi hamdan katsira. Ya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Ya, kita bisa makan kan dari mana rezekinya? Ya, dari Allah, saudara-saudara. Ya, kita bisa beli nasi, bisa beli lauk, duitnya dari mana? Ya, rezeki dari Allah. Betul, memang melalui usaha. Ya, ada yang jual jasa, ada yang jadi petani, ada yang kerjanya ya kantoran, swasta, negeri dan macam-macam. Itu sih kan cara saudara-saudara macam-macam untuk mendapatkan rezeki, tapi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sehabis makan yang dipuja ya Allah. Ini itu ada doa Nabi ya, ini nih, alhamdulillahi hamdan katsira. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Ya, kemudian thayyiba, dan pujian yang thayyib. Ini penjelasan kalimat thayyib di sini artinya munazzahan, yaitu pujian yang menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak terpuji.
Maksud ini kita memuji Allah dengan pujian thayyibah. Memang kata-kata thayyib artinya kan baik. Tapi di sini disesuaikan, pujian yang baik katanya adalah pujian yang tidak merendahkan Allah, apalagi ya istilahnya Tuhan disekutukan. Jadi pujian ini adalah pujian yang jauh dari sifat-sifat yang merendahkan Allah. Mubarakan, pujian yang di situ ada keberkahan. Pujian di situ ada keberkahannya itu, ya, mubarakan fihi. Kemudian ghairu makfiyin, dan pujian yang kita nggak cukup-cukupnya begitu. Pujian yang kita ucapkan nggak cukup-cukupnya. Maksudnya memang kita kan ingin muji sebanyak-banyaknya, tapi apa daya, kita kan lemah. Kita butuh tidur, butuh ini. Sembayang aja sehari semalam cuman dikit. Nggak mungkin kita sholat terus. Ya, kita ini manusia lemah lah. Ya. Maunya sih biar banyak, maunya. Ya. Secara ucapan kita pengen pujian ini ghairu makfiyin, yang tidak cukup-cukupnya begitu. Tapi kan tetap aja pujian kita ya sedikit ya. Wala mustaghnan anhu, dan pujian yang sangat dibutuhkan ya. Pujian yang sangat dibutuhkan ya. Maksudnya ini saudara-saudara, kita memuji Allah memang sudah semestinya dibutuhkan sekali. Karena memang semua kenikmatan dari Dia ya, mesti itu mustaghnan anhu, artinya tidak boleh tidak ya, sangat diperlukan ya. Suratul Fatihah saja dimulai dengan alhamdulillah ya, memuji Allah ya, semestinya begitu si hamba ya, memuji yang menciptakannya ya. Nah ini di dalam makan juga setelah selesai juga demikian. Kemudian di penghujung doa Rabbana, artinya ya Tuhan kami, dengarkanlah doa kami begitu, atau terimalah doa kami, terimalah pujian kami. Cuman disingkat Rabbana. Jadi Rabbana isma hamdana, ya Tuhan kami, dengarkanlah pujian kami, dengarkanlah doa kami. Hadis rawahul Bukhari. Ada yang sering kita baca yaitu doa ya, yang dulu diajarkan di sekolah itu ya, habis makan membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin begitu. Itu dulu ya di sekolah atau di pesantren diajarin itu. Ya, itu yang ramai itu. Kalau yang tadi itu enggak jinak di kuping kita begitu. Yang jinak ini nih, alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang memberi makan kepada kita ya. Wasaqona, yang memberi minum kepada kita. Waja'alana muslimin, ada yang baca waja'alana minal muslimin ya, samalah artinya. Dan Allah telah menjadikan kita ini sebagai orang muslim ya. Kita enggak kurang-kurang memuji Allah. Alhamdulillah jadi orang Islam ya. Waja'alana muslimin, itu doa ya. Ya minimal alhamdulillah, itu minimal itu ya. Itu paling kurang. Begitulah saudara-saudara ya, ajaran Nabi Muhammad SAW kepada kita memuji Allah ya. Ini kan menggambarkan kita merendah diri ya. Karena memang nyatanya kita bergantung kepada Allah. Kita nggak bisa hidup kecuali dengan Allah. Kita makan rezeki dari Allah, kita minum air ciptaan Allah, semuanya ya. Kita bisa melihat, bisa berjalan, bisa berpikir. Ini seluruh tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kuku ciptaan Allah ya. Mana ada saudara-saudara manusia yang bisa menciptakan ya. Paling manusia hanya merakit-rakit aja ya. Beras yang kita makan itu beras ciptaan Allah. Ada beras ciptaan manusia ditanam nggak menti kali. Sebagai contoh aja itu ya, padi waktu tumbuh kan tumbuhnya di mana? Di tanah. Tanah ciptaan siapa sih? Allah lagi. Padi untuk tumbuh butuh air, butuh udara, butuh cahaya. Cahaya dari matahari, udara dari Allah. Semuanya dari mana itu? Matahari ciptaan Allah ya. Ketika menanam pakai tangan
Atau pakai mesin kali, tapi mesin siapa yang jalanin? Manusia siapa yang ciptakan? Mau lari kemana kita? Ya, maka selalu memuji ya. Itulah ajaran agama. Baik saudara-saudara, di nomor 8, wa an Mu'az bin Anasin radhiyallahu an. Hadis dari Mu'az. Qala, berkata Mu'az, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, man akala ta'aman, siapa-siapa yang makan makanan, faqala, dan dia mengucap setelah makan. Nah, ini doa yang lain lagi ini. Ini versi lain tapi isinya sih muji juga. Doa habis makan nih bunyinya nih. Redaksinya beda sedikit. Alhamdulillahilladzi at'amani, segala puji bagi Allah yang memberi makan saya ya. At'amani hadza, memberi makan ini nih yang kita makan. Wa razaqanihi, dan Allah telah memberikan rezeki ini nih yang kita makan. Min ghairi haulin minni wala quwwah, yang tidak ada daya dan kekuatan dari kita. Ya, kita ini bisa makan, kita dikasih rezeki, ya kita nggak ada daya, nggak ada upaya, itu cuman dari Allah saja. Tadi kan saya bilang, ya, semuanya kan dari Allah itu. Apa yang kita tanam, apa yang kita makan, semuanya bersumber dari Allah. Jadi kita nggak ada daya, nggak ada upaya begitu. Nah, kalau baca itu tuh doanya, maka Nabi bersabda lebih lanjut, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, diampunin baginya apa yang telah lalu dari dosanya. Dosa kecil katanya, dosa kecilnya rontok, itu pun dosa kepada Allah ya. Nah, lantaran dia memuji Allah habis makan, dan dia mengatakan saya ini dapat rezeki, bisa makan, bisa minum, nggak ada daya, nggak ada upaya dari saya, ini dari Allah ya. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Itu saudara-saudara contoh versi doa yang lain setelah habis makan. Yang tadi saya bilang, ya kalau nggak hafal doa-doa tersebut, cukup kita baca alhamdulillah, memadai. Kemudian saudara-saudara, adab kita makan dan minum, kalau nggak cocok itu makanan ame kita, ya janganlah celak katanya. Itu adabnya begitu tuh, tata kramanya. Ya, jangan kita bilang, wah ini sih makanan orang miskin misalnya, wah ini sih makanan hewan dikasih gua, ngamuk mulu dia. Nggak bisa begitu katanya. Ente doyan, ente makan, nggak doyan tinggal aja udah. Ya, jangan dicela itu makanan, mencela itu makanan, mencela yang menciptakan, dan membuat nggak enak hati yang masak. Ini judulnya bab la ya'ibu ta'am. Bab ini menerangkan tidak boleh menjelek-jelekin makanan ya. Wastihbabi madhihi, dan sunat memujinya. Kalau bisa memujinya. Entah tuh ada hadis itu Nabi minta lauk, ada apa lauknya nih begitu. Nggak ada cuman cuka, sini cuka. Nabi mengatakan sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Yang ada cuka mau gimana lagi? Ya, daripada nggak ada ini nggak ada itu, yang ada cuka, sebaik-baiknya lauk. Begitulah. Ada ikan bulu ayam, ya sebaik-baiknya lauk apa ya? Sebaik-baiknya lauk bulu ayam. Ayamnya nggak ada, yang ada bulunya. Makan ikan bulu ayam. Ya. Kadang-kadang orang yang biasa makan daging rindu dia pengen makan bulu ayam. Cuman kalau keasinan darahnya tinggi, hati-hati aja. Bulu ayam kan asin, tapi asinnya asin gurih saudara-saudara ya, pan main. Jadi janganlah mencela makanan ya. Ente doyan, ente makan, nggak doyan udah aja, jangan dimaki-maki tuh makanan ya. Itulah judulnya bab la ya'ibu ta'am wastihbabi madhi. Bab ini menerangkan jangan mencela makanan dan sunat memujinya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini dari Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah, qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi enggak pernah mencela makanan sama sekali. Enggak pernah katanya. Itu sahabat yang cerita. Namanya Abu Hurairah, dicerita itu Nabi yang diketahui enggak pernah banget mencela makanan sama sekali. Inistahahu akalah.
Bila mana beliau seneng, beliau demen, cocok, dimakan. Ya. Lalu cocok makan, nggak cocok ya ditinggal begitu. Ditinggal, artinya nggak makan tanpa mencela. Ya, jangan udah ditinggal sambil mencela. Wah ini nggak maju juga ini. Ya. Maka dikatakan inistahahu. Ya, bila mana beliau ingin ya, makanan tersebut akalahu, beliau makan. Wa in karihahu, bila mana beliau tidak ingin alias nggak seneng dengan makanan tersebut, tarokahu, beliau meninggalkannya tanpa mencela. Itu yang jadi pokok ya pembicaraan itu, tidak mencela. Kalau dia nggak makan sambil mencela ya itu sama aja bohong. Ya, ini dia meninggalkan, ya artinya tidak makan dan tidak mencela. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi hikmahnya saudara-saudara, kalau kita mencela makanan sama aja kita mencela Allah yang menciptakan tuh makanan. Dan ini membuat orang yang masak ya hatinya pun jadi terpukul, nggak enak begitu ya. Baik, selanjutnya wa an Jabirin radhiyallahu an. Hadis dari Jabir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi, ini sahabat Jabir. Jadi perihal Nabi Muhammad tuh yang ceritakan bukan beliau sendiri ngomong, saya begini kagak. Nah inilah konkret sekali, alias pasti nggak bohong, ya, nggak rekayasa begitu. Jadi tadi yang ngomong Abu Hurairah bercerita perihal Nabi, nggak pernah mencela makanan. Nah ini si Jabir, wa an Jabir ini, si Jabir sahabat Nabi, itu dia cerita nih, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sa'ala ahlahu, beliau memohon kepada istrinya al-uduma. Al-udum ini kalimat majemuk, tunggalnya idam. Apa idam? Lauk. Dulu disebut idaman apa? Idaman. Ya, ada hidangan, ada idaman, ada idam. Idam itu lauk, ya, lauk. Mungkin hidangan dari kalimat idam kali. Iya. Jadi Nabi menanyakan kepada istrinya lauk begitu. Sa'ala ahlahul udum. Ya. Nabi menanyakan kepada istrinya, ahlahu ini istrinya, yaitu al-udum, lauk. Faqalu, mereka menjawab, ma indana illa khallun, katanya. Ma indana, tidak ada pada kita kecuali khallun alias cuka. Ya cuka itu kan ya agak asam-asam ya, namanya cuka. Ya cuka itu kalau nggak asam ya bukan cuka kali. Yang namanya cuka itu asam ya. Tapi dia kan menyemangati juga waktu makan. Ya, yang membuat semangat makan itu diantaranya pedas. Itu jadi orang makan jadi semangat begitu. Cuman gara-gara sambal kebanyakan makan, akhirnya bebel. Bukan sambalnya yang membuat bebel. Gara-gara makan kebanyakan, tidur mulu, suruh menghafal, ngantuk udah. Maka kata orang dulu, makan sambal bebel loh katanya. Dulu saya masih kecil begitu. Jadi saudara-saudara, Nabi mengatakan, ini kata istri Nabi, ma indana illa khallun. Tidak ada pada kita kecuali cuka. Pada Abi, maka Nabi minta hadirkan, bawa kemari. Pada Abi, bawa kemari katanya. Kemudian faja'ala ya'kulu, maka mulailah Nabi makan dengan cuka tersebut. Ya. Di negeri Arab dulu ada cuka yang dibuat dari sari anggur. Itu anggur saudara-saudara ya, airnya itu diperes ya. Itu mula-mula sebelum jadi cuka, jadi minuman keras. Iya. Ntar setelah minuman keras berlalu, dibiarkan lagi, masuk ke periode selanjutnya, baru jadi cuka begitu. Ya, jadi cuka anggur. Ya, hebat juga cuka anggur itu. Ada cuka apel ada katanya ya, macam-macam cuka lah. Yang penting di sini Nabi mulai makan, lauknya cuka.
Kemudian berkata, inilah pujian Nabi, wa yaqulu ni'mal udumu al-khallu. Ni'mal udumu al-khallu. 2 kali disebut. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Emang tuh yang ada. Mau lari kemana kan begitu. Ya. Kalau ada ayam, sebaik-baiknya lauk adalah ayam. Ntar ada sate, ya begitu juga. Ada ikan gesek sebaik-baiknya lauk. Ada yang bilang lauk yang paling enak tuh apa katanya? Lapar katanya. Ente pengen makan supaya lahap? Lapar, itulah lauk yang paling bagus. Itu lain lagi yang ngomong itu. Jadi sebaik-baiknya lauk adalah lapar, bukan cuka lagi. Itu ahli tasawuf ngomong kali itu. Jadi pengen makan lahap, laparin dulu katanya. Nah, di bulan puasa, cuman kalau orang di bulan puasa malah justru lauk yang lezat-lezat begitu. Ya itu ada pemborosan itu. Sebetulnya nggak pakai lauk lezat juga, ya makan juga begitu ya. Cuman memang zamannya lain saudara-saudara ya. Ya agama untung nggak larang makan yang lezat. Yang penting halal begitu. Walaupun Nabi sederhana, beliau lain lah ya. Baik saudara-saudara, itulah penjelasan tentang Nabi nggak pernah mencela makanan, bahkan justru memujinya. Ini Kiai, ya. Kan kita zaman sekarang ada pesanan tuh di gedung, apalagi kita kan catering. Nah kebetulan pesanan kita nggak cocok dengan orang yang pada makan. Kalau kita lihat tegur sama yang bikin bagaimana Pak? Nanti kita nyela juga boleh nggak itu? Karena kan pesanan kita harus ini kok kasinan ada yang ini yang gitu. Oh iya itu hak kita itu. Ya, iya kita kan mau mesen catering ya. Kita ini untuk menjaga tamu-tamu kita ya kita bilang dah kalau pedas jangan terlalu pedas atau pedasnya dipisahin ya ntar yang mau pedas silakan, yang enggak silakan kan. Kalau udah dicampur aja pedas semuanya dipisahin begitu, jangan dicampur pedas semua misalnya itu. Wah kita berhak itu melit nggak apa-apa ya kita bayar. Kita bayar boleh. Ini nih yang di rumah ini yang udah ada nggak bagus melit begitu ya. Makan yang ada begitu ya. Baik. Bab ma yaquluhu man hadarat ta'am wa huwa shaimun idza lam yuftir. Ini adab yang lain ini, yaitu bab ini menerangkan apa yang diucapkan ma yaquluhu ya man hadarat ta'am, orang yang datang kepada tempat makan. Maksudnya begini, nanti diceritakan ada misalnya undangan untuk makan ya. Zaman dulu begitu, undangan untuk makan dah begitu ya. Kalau sekarang kita disuruh baca Yasin dulu, tahlil dulu baru makan, ya nggak apa-apa lah. Dulu mah ujuk-ujuk suruh makan. Begitu emang suruh makan. Sekarang ditambahin dengan zikir, ya keren lah, biar semuanya ada pahala begitu. Nah ini saudara-saudara cerita tentang apa yang diucapkan ketika orang datang ke tempat yang disediain makanan, padahal dia puasa, begitu. Ya. Bab ma yaquluhu, bab ini menerangkan apa yang ia ucapkan. Ya, man hadarat ta'am, orang yang datang ke tempat makanan, ya, man hadarat ta'ama wa huwa shaimun, padahal dia lagi puasa sunat begitu. Anggap ente diundang sama tetangga ya, acara makan ya, dalam rangka sehabis pernikahan misalnya ya. Nah, bukan walimatul urus tapi walimatul nikah misalnya. Jadi habis ada pernikahan suruh datang tuh udah diundang, bis lohor itu udah pas untuk makan siang. Sedangkan ente lagi puasa, mungkin puasa Senin, puasa Kemis atau puasa apalah begitu, puasa sunat. Nah itu tetap datang katanya. Tetap datang, nanti tinggal ente nih, apakah ente mau buka puasa ente atau tidak begitu. Ya, tergantunglah. Kalau tuan rumah merasa dikecewa kalau ente nggak makan,
Tuan rumah merasa kecewa kalau ente nggak makan, dia udah capek-capek, katanya misalnya, dia udah capek-capek nih, katanya bininya, masak buat Pak Ustadz, masih Pak Ustadz nggak makan. Ya udah Pak Ustadz makan sekarang. Lebih baik sih makan, karena tuan rumah merasa berat begitu kalau kita nggak makan. Tapi kalau tuan rumahnya mengatakan, ya udah Pak Ustadz terusin puasa, ntar saya yang bungkusin, misalnya. Oh keren itu. Nah ketika kita nggak makan, kita lagi puasa, nggak apa-apa ya pertahankan tuh puasa. Selama tuan rumah nggak merasa kecewa, ya, tuan rumah ngertiin, tuan rumah nggak kecewa begitu. Kita berhak mempertahankan puasa. Ntar doain tuh tuan rumah, itu kan keren. Dia lagi puasa sunat, doain tuan rumah. Diharapkan doa orang yang puasa makbul kan begitu. Ya, tergantunglah kalau puasa sunat sih. Ya begitu dalam mazhab Syafi'i, kalau kita lagi puasa sunat diundang, tergantung lihat tuan rumah. Kalau tuan rumah merasa kecewa, dia pengen kita makan, ya udah batalin. Mudah-mudahan dapat pahala puasa, dapat makan. Tapi kalau tuan rumah mengatakan udah terusin dah, ntar saya bungkusin, misalnya, ya terusin, tapi ntar doakan. Ya. Nih dia nih, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis dari Abi Hurairah, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum, apabila diundang salah seorang kamu, diundang makan. Dalam mazhab Syafi'i itu kalau diundang walimatul urus itu wajib datang katanya. Kalau undangan-undangan yang lain sunat begitu. Jadi dia dibagi dua, ada undangan walimah, perkawinan, ada undangan selain itu. Ya. Nah kalau selain itu hukumnya sunat, kalau walimah hukumnya wajib. Itu wajib ada penjelasan lagi. Bila mana di tempat yang ngundang nggak ada maksiat misalnya. Kalau ada maksiat nggak jadi wajib. Begitu. Ya. Itu dibedakan. Nah di sini tergantung, cuman ini kan secara umum dikatakan idza du'iya ahadukum, bila mana diundang salah seorang kamu, fal yujib, maka terimalah. Nah ini ulama lebih condong mengartikan walimatul nikah, walimatul urus begitu, maaf, walimah perkawinan, walimah perkawinan ini. Maka datanglah katanya, fa in kana shaiman falyusolli. Maka apabila yang diundang lagi puasa, datang juga. Dia lagi puasa sunat, datang juga katanya. Ntar bagaimana di sono? Tadi yang saya bilang, kalau tuan rumahnya kecewa, kalau kita nggak makan, makan aja. Tapi kalau tuan rumahnya mengerti, ya udah, ya, kita tetap puasa. Cuman disuruh fal yusolli. Kalimat fal yusolli, fal yad'u. Ulama kebanyakan mengartikan begitu. Ndaklah dia sholat ini artinya doa. Karena memang dalam bahasa Arab as-sholah lugatan ad-du'a begitu. Sholat secara bahasa artinya doa. Jadi kalau dia lagi puasa diundang untuk acara makan, tetap datang. Tapi entar tergantung keadaan. Dia boleh nerusin puasa, boleh tidak. Kalau dinerusin puasa, jangan lupa doain tuan rumah. Fal yusolli. Wa in kana muftiron, dan apabila diingin berbuka, ingin makan, ya udah falyat'am, silakan makan. Begitu. Jadi tergantung. Enggak mesti buka puasanya, enggak mesti jalanin puasanya, lihat keadaan. Ya, yang penting kita pengen ngirangin tuan rumah. Ya, entah itu dengan makan makanannya, entah itu dengan kita doakan. Ya, kita doakan dia ketika kita lagi berpuasa. Itu kan bukan main, hebat sekali. Ya, kalau emang ujug-ujug atau apa ya kita syaratin begitu, nanti acaranya supaya yang datang puasa semua misalnya, ya siapa yang mau begitu. Ini karena kebetulan aja, maka manfaatin, pumpung lagi puasa ente nih, doain kita dah begitu kan. Jangan dibatalin tuh puasa, terusin biar lebih manjur lagi doanya. Waduh, kan sama-sama untung ini. Tapi walaupun demikian agama luas, ya, dia boleh berbuka bila mana tuan rumah takut kecewa. Hadis rawahu Muslim.
Qalal ulama, berkata ulama hadis, makna fal yusalli fal yad'u. Arti fal yusalli, berdoalah. Yang tadi itu mempertahankan puasanya. Ada ulama lain mengartikan fal yusalli, sembahyang di rumahnya, sembahyang sunat. Ya, ente lagi puasa diundang makan, ente mempertahankan puasanya. Nah, ya udah nggak apa-apa nggak makan. Puasa jalan terus, kemudian ente sholat di rumahnya. Sholat sunat. Ya. Sambil berdoa pasti disitulah. Ada yang mengartikan demikian, fal yusolli, tapi ulama kebanyakan mengartikan fal yusolli fal yad'u, hendaklah dia berdoa. Ya. Wa makna fal yat'am fal yakul. Ya. Kata-kata yat'am artinya yakul, silakan makan. Kalau emang mau buka makan katanya. Insya Allah pahalanya nggak hilang begitu. Itu saudara-saudara ya tentang bila mana diundang makan sedangkan dia lagi puasa. Nah selanjutnya ini ketika kita diajak atau diundang makan, ada anggaplah teman atau siapa ngikut ke kita, padahal dia nggak diundang. Ya, ini kan kasihan. Maaf ya para hadirin, kan orang itu kalau ngundang jangan-jangan dipasin lagi. Berbeda maaf nih, orang Betawi itu ngerti dia. Ngundang 40 orang, oh sediaannya berapa? Lebih dari 40. Begitu. Ada nih cerita ini, maaf nih, katanya cerita beneran sih. Ya, ada cerita beneran, mungkin dia bukan orang sini, orang pendatang begitu. Mintalah kepada jamaah musola, minta 40 orang begitu. Yang datang gerubuk, banyak banget. Sedangkan persediaannya terbatas, akhirnya dibeli di warteg buru-buru. Untung ada warteg, diborong tuh warteg para hadirin. Emang nggak bagus sih kalau ada acara yang sifatnya pakai makan, kita nggak diundang, kita datang, nggak bagus banget itu, nggak bagus banget. Kecuali memang dia redo, nggak apa-apa. Atau kita bilangin, anggap saya ajak teman, ngomong sama tuan rumah, ayo tuan rumah, ini ajak teman satu, oh silakan, beres, selesai. Atau kita nggak ngomong begitu, kita ajak aja, nggak ngomong sama tuan rumah. Cuman kita tahu tuan rumah orangnya gampangan, nggak apa-apa tuh kita nggak minta izin. Orangnya gampangan, apa tuh gampangan? Ya orangnya mudah aja, ya, ayo masuk, silakan. Nggak diundang datang, orangnya udah terbuka itu udah dadanya, lapang aja, begitu. Jadi tergantung katanya, kita ngelihat tuan rumah begitu. Ya. Maksudnya ntar nih ada hadis nih, kalau emang diizinin dia masuk, nggak diizinin pulang lagi. Ya jarang lah. Zaman sekarang repot para hadirin, memang saya akuin zaman sekarang ini dalam acara-acara begitu. Ya emang repot dah, saya nggak bisa ngomong tuh dah. Ente semua pada yang ngerti tuh. Ya. Jadi undangan 40, jangan sediain 40, berat. Ya, zaman sekarang begitu. Ya, apalagi sekarang zaman HP kesebar semua. Ada rombongan kali kita nggak tahu dari mana. Iya, ya begitulah. Ya kita lapang dada lah. Yang enak kita lapang dada, jadi kita nggak stres. Begitu. Apalagi sekarang kan gampang. Kebanyakan kan disediain kan yang mentah, nggak begitu repot. Yang repot kalau disediain matang, itu yang repot. Ya. Baik, kita lihat saudara-saudara, bab mayakulu man du'iya ila ta'amin. Bab ini menerangkan apa yang diucapkan dari orang yang diundang untuk makan, fatabi'ahu ghairuhu, maka diikuti oleh yang tidak diundang. Maksudnya anggap saya diundang makan, saya ngajak orang lain, atau orang lain mengikut saya, mau dibilang apa? Maka ntar saya mesti ngomong sama tuan rumah, ini ngikut bagaimana nih, kalau ente izinin ya dimasuk, kalau ente nggak izinin ya gue suruh pulang kan begitu. Ya mesti belak-belakan begitu. Ini dia nih, an Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu an. Hadis dari Abi Mas'ud Al-Badri, berkata beliau, da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mengundang Nabi, namanya Abu Shu'aib. Ini Abu Shu'aib katanya mengundang Nabi SAW li ta'amin, untuk makan. Sona'ahu lahu, yang dibikin spesial emang buat Nabi. Khomisa khomsatin, Nabi termasuk orang yang kelima dari yang diundang.
Maksudnya Abu Shu'aib ini seseorang mengundang Nabi untuk makan di rumahnya. Emang udah disediain tuh katanya untuk 5 orang. Ya, Nabi termasuk salah satu dari yang 5. Ya. Tahu-tahu fatabi'ahum rajulun, maka mengikuti seorang laki-laki. Ada laki-laki ya di zaman Nabi nggak disebutin namanya, ngikut aja. Padahal yang diundang cuma 5 orang bersama Nabi. Ada seseorang ngikut. Balamma balaghal bab, tatkala Nabi sampai ke pintu tuan rumah yang ngundang. Qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepada tuan rumah, "Inna hadza tabi'ana." Ini orang, wahai tuan rumah, ngikutin kami. Tadi kalau kamu ngundang 5 orang, ini jadi berenam nih. Ini ada 1 orang mengikut saya ini, begitu. Fa in syi'ta, kalau engkau berkehendak, kalau engkau mau, ya izinin, maka dimasuk. Anta zanalahu. Kalau kamu mau, ya kamu izinin. Ya. Wa in syi'ta, kalau kamu mau, ya jangan izinin. Roja'a, dia akan pulang. Tegas jadinya di sini. Kan nggak enak kan kita makan makanan orang, pemiliknya nggak redho. Dan kita nggak diundang, jadi dosa saudara-saudara secara hukum. Secara hukum, kalau yang tuan rumahnya orangnya gampangan, redho aja, kelar. Ya, begitu emang. Kita nggak bisa datang sembarangan yang tidak mengundang kita untuk acara makan. Itu jadi dosa itu makanan. Karena tuan rumah bisa jadi kasih makan kepaksa. Ya, itu saudara-saudara minta-minta membuat pemberi jadi memberi dengan terpaksa, itu pun haram. Contohnya saya tukang minta-minta. Ya, saya ngelihat nih, tungguin tuan rumahnya ini. Kalau dia ada tamu, saya minta-minta. Kadang-kadang tuh ada tamu, dia malu sama tamu. Maka dikasih. Kalau nggak ada tamu, nggak bakalan dikasih. Nah ini orang minta-minta, ya keterpaksaan, memaksa tuan rumah. Itu yang diterima haram. Yang diterima haram. Walaupun boleh dibagi sama tuan rumah. Tapi kan tuan rumah baginya nggak ikhlas, tanda-tandanya ketahuan. Iya. Nah kalau diundang kita kan ikhlas berarti. Ini kita nggak diundang datang. Ya kalau nggak ikhlas tuh makanan yang kita makan ya jadi haram. Nggak bisa itu digampangin. Kecuali tadi, yaitu tuan rumahnya orangnya gampangan. Itu nggak apa-apa lah. Ya. Tapi yang bagus, ya, jangan memudahkanlah masalah ini, karena ini masalah dosa, ini bukan masalah enteng begitu. Ya, jadi akhirnya nih ceritanya nih, ya ketika Nabi mengatakan demikian bahwa ini orang ngikutin saya, kalau kamu mau ya kamu izinin, tadi masuk. Kalau kamu mau juga ya jangan izinin, tadi pulang begitu. Akhirnya tuan rumah mengatakan faqala bal adzanu lahu ya Rasulullah. Tetapi saya izinin untuknya wahai Rasul. Saya izinin untuk masuk dia. Ya, akhirnya dia jadi berenam makan. Ya, hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin, nampaknya udah masuk Isya. Ini bab masalah makan belum kelar. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi hal-hal yang berkenaan tentang adab-adab, ya, peraturan-peraturan tata krama di dalam makan dan minum. Ya mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bertanya? Baik, ini masalah gampang saudara-saudara. Mari kita akhiri ya dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala suratul Fatihah yang nanti kita akan baca buat ibu bapak kita, buat guru-guru kita yang berjasa, mertua atau istri, saudara dan anak. Semoga Allah ampuni mereka. Semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ista'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.